Halo teman-teman, Eh, selamat datang. Gimana ngomongnya? Intinya ini video untuk temanku yang kemarin nanya, gimana cara baca peluang untuk ngelamar di RBB 2025 FHCI BUMN.id ya. Seperti yang teman-teman tahu di bulan kemarin sampai saat ini RBB atau rekrutmen bersama BUMN sudah dimulai ya teman-teman ya. Jadi ada temanku yang nanya, bang gimana sih cara lihat peluang ngelamar di BUMN, lalu gimana cara lihat jumlah kuota yang ada di perusahaan tersebut. Oke, pertama-tama kita sudah buka ini, eh, buka website rekrutmen bersama 2025 FHCI BUMN.id ya teman-teman ya. Di sini mau aku kasih tahu, ini adalah hal yang paling penting ya, jangan sampai salah salah ngetik ini ya nih websitenya. Ini adalah website resmi BUMN yang bisa kalian buka di Google, rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Nanti kalau 2026 pasti berubah lagi di sininya, ininya udah enggak 2025 ya, 2026 nanti kalau di tahun depan misalkan ada lagi gitu. Oke, jadi di awal ini kita akan disajikan menu beranda. Di menu beranda ini kita bisa lihat, tarik ke bawah aja, ini adalah siapa saja yang dapat mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Sini ada 3, yaitu regular, disabilitas, sama orang asli Papua. Lalu kita gulir lagi ke bawah, ada alur pendaftaran rekrutmen. Ini adalah jadwalnya RBB. Kita singkat aja ya, rekrutmen bersama BUMN itu adalah RBB. Di ini ada 3 tab lagi, ada regular, disabilitas, sama asli orang Papua. Kita bisa baca, nanti teman-teman boleh baca sendiri. Kita sekarang ada di tahap 1 ya. Ini sudah mulai tes tahap 1 tanggal 19 ini sampai nanti tanggal 28 April. Lalu tes pengumuman selanjutnya di Mei tahap keduanya juga di minggu ketiga Mei. Pengumuman tahap 2-nya di minggu kedua Juni. Tahap ketiga tes TKB oleh BUMN, perusahaan BUMN di bulan Juni sampai Juli 2025. Pengumuman finalnya di minggu kedua Juli 2025. Ini jadwal sudah dibuat, tapi bisa jadi mundur ya teman-teman ya. Bisa jadi mundur. Lalu nah ini yang paling penting kalian harus baca sebelum melamar, yaitu adalah ketentuan umum pendaftaran. Kemungkinan ketentuan ini nggak akan berubah sampai RBB berikutnya, atau bisa berubah teman-teman. Aku nggak tahu di masa depan. Ya tapi kita harus tahu dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah jenis, memilih satu jenis rekrutmen, reguler, disabilitas, atau orang asli Papua. Yang kedua, setiap pelamar hanya memilih dapat satu lowongan dari lowongan yang tersedia. Jadi hanya satu lowongan ya teman-teman ya, nggak bisa 2 atau 3. Lalu yang ketiga, ini gratis teman-teman, nggak dipungut biaya apapun ya. Kalau ada yang nawarin, saranku jangan. Yang keempat, ini hanya bisa direkrut di portalnya rekrutmen bersama 2025.hcibumn.id. Lalu yang kelima, nah ini yang paling penting teman-teman, ada 2 jenis perjanjian kerja ya di RBB 2025 ini, ada PKWTT sama PKWT. Kalau PKWTT ini adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias kontrak tetap ya, kontrak permanen teman-teman. Ini sorry, sering gue buka tab gini karena takut mic-nya mati. Lalu yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita sebut kontrak ya teman-teman ya. Ada misal kontrak 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Yang keenam, seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama rekrutmen tidak menjadi tanggung jawab FHCI atau menjadi tanggungan pelamar. Nah ini yang paling penting di poin ke-7 ya, yang harus teman-teman ketahui. Perhitungan kuota pendaftaran dalam RBB 2025 adalah 1:1000. Jadi yang berarti setiap 1000 peserta yang daftar akan diizinkan untuk satu posisi saja teman-teman. Misalkan ada BUMN A buka 2000 kuota pendaftaran, maka kebutuhan BUMN A adalah sebanyak 2 posisi.
Untuk lebih jelasnya nanti akan aku jelaskan di tab berikutnya ya, di tab karir ini teman-teman. Yang ke-8, FHCI berhak membatalkan FHCI berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. Yang ke-9, hasil keputusan FHCI bersifat mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Yang ke-10, pelamar harus mengisi data diri sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Jika isian data diri dan dokumen tidak sesuai, maka dapat mempengaruhi hasil seleksi administrasi. Poin ke-10 sih ini juga harus di bold ya teman-teman ya, karena sayang aja gitu kalau nggak lolos admin. Kayak gimana gitu teman-teman, kayak kalau seleksi admin kalau lulus tuh kayak kalian cuma harus ngumpulin berkas doang gitu loh, kasih berkas ke orang gitu. Kalau nggak ada yang lengkap berarti kan ya mungkin ada yang kelewat, cuma kita harus cross check lagi ya teman-teman ya. Yang ke-11 ini adalah pendaftaran, persyaratan pendaftaran. Lalu ada ketentuan khusus pendaftaran, ini kita harus cermati baca teman-teman. Di sini ada 3 ketentuan, yaitu ada ketentuan untuk pelamar reguler, untuk disabilitas, sama orang asli Papua ya teman-teman ya. Kalau di disabilitas dan di AOP, di orang asli Papua, ini tidak ada yang namanya batas usia teman-teman, hanya ada batas nilai ya. Kita bisa lihat di sini SMK sampai S1, SMK sampai S1. Namun kalau di reguler ini ada batas usia. Ada 2 jenis rekrutmen, yaitu fresh graduate dan experience hire. Di SMA, di fresh graduate batas usianya 25 tahun, nilainya minimum 75 dari skala 100. D3 dan S1 minimal 3 dari skala 4. D3 maksimal 27 tahun, S1 30 tahun. S2-nya minimal 3,25 dari skala 4, batas usianya 35 tahun. Tapi kalau experience hire ini batas usianya itu 45 tahun, maksimal 45 tahun ya teman-teman ya. Batas usia maksimal adalah per 7 Maret 2025. Jadi misalnya kalian ini kan pendaftaran dibuka ke harus job apply-nya tanggal 10 ya tadi ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini job apply-nya, job apply-nya itu tanggal 10. Misalkan ini tanggal 10 Maret ya. Misalkan kita di tanggal 10 udah masuk di 31 tahun, itu udah nggak bisa ya teman-teman ya. Itu udah nggak bisa ini untuk di fresh graduate S1 31 tahun di tanggal 10 Maret itu udah nggak bisa, atau malah di 7 Maretnya itu udah nggak bisa gitu teman-teman ya. Lalu ini tata cara melamarnya ya, mungkin teman-teman udah paham ya. Kita skip aja, langsung kita ke tab karir. Kita pertama akan bahas yang poin ke-7 dari yang ketentuan umum daftaran yang ini nih. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Ini juga temanku nanya hal ini nih, yang tentang peluang itu. Ini mungkin temanku baca mungkin kelewat ya teman-teman ya. Jadi di sini di tab karir ini ada yang namanya kuota teman-teman. Jadi di rekrutmen bersama BUMN ini itu RBB BUMN itu sangat berbeda dengan CPNS pada umumnya ya teman-teman ya. Kalau CPNS nih kita tuh nggak tahu yang namanya kuota pelamarnya itu berapa. Misalnya kita taunya itu posisi yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Kalau di CPNS itu misalkan di Pemprov DKI Jakarta, di Dinas Sosial account officer itu ada butuh 1 orang gitu. Kita tuh nggak tahu kuota pelamarnya berapa. Kita ya udah ngirim aja, kirim sampai akhirnya mungkin ada 10.000 orang yang ngirim gitu. Kita nggak tahu di situ. Tapi kalau di RBB BUMN ini berbeda ya teman-teman ya. Ini kita bisa tahu. Jadi jadi kita bisa tahu. Nah, di sini adalah jumlah kuota pelamarnya itu ada 2000 pelamar maksimal. Nanti kalau kuota sudah terpenuhi itu ada kayak gini nih. Bentar ya. Di tempatku aja deh. Ini kalau kuota sudah terpenuhi itu kayak gini teman-teman. Ini punyaku ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kuota udah penuh, dia nanti akan ada notif muncul seperti ini. Ini udah nggak bisa diklik, udah nggak bisa diapa-apain teman-teman.
pas tanggal 10 misalnya, job apply-nya dibuka tanggal 10 nih, ini job tanggal 10 Maret ya. Kita lihat di tanggalan, Maret tanggal 10 hari Senin. Misal dibuka jam 1 malam, jam 5 sudah penuh, jam 5 pagi, jam 1 pagi tanggal 10 ini dibuka lowongan. Lalu jam 5 pagi subuh tanggal 10 ini sudah penuh. Udah, ini nggak bisa. Udah close benar-benar guys. Udah gitu. Makanya kita harus pinter-pinter cari peluang. Cari peluangnya kayak gimana? Saranku nih teman-teman ya. Gunakan tab ini. Gunakan tab ini untuk mencari rekrutmen atau jurusan yang atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan teman-teman, dengan jurusan teman-teman, atau dengan rekrutmen teman-teman. Di sini rekrutmennya ada 4 ya. Yang fresh graduate, experience hire, disabilitas, sama orang asli Papua. Nah, ini ada nih. Tuh. 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 Ini ada. Oke. Misalkan kita experience hire, Bang, aku experience hire, aku pernah kerja dan punya sertifikat. Nah, kalian klik langsung di sini. Kalian klik dulu, baru kalian cari jenjang pendidikannya dan jurusannya. Kapan? Nah, masalahnya kapan, Bang, aku mencari kayak gini? Kita balik lagi ke beranda. Makanya sering-sering lihatlah ini, guys. Sering-sering lihatlah ini. Ini penting nih. Ini roadmap kita untuk perjalanan kita ya. Ini roadmap kita untuk ngelamar di RBB ini, guys. Sebenarnya ini enak banget loh. Kita registrasi tanggal 7. Oke, kita udah isi data, udah semuanya, profil kita udah jadi. Nah, ini kan di sini nih. Aduh. Mau bisa sih klik ya. Hai. Nah, ini kita daftar riwayat hidup, kita klik, kita sudah jadi daftar riwayat hidup. Nah, kita ready. Kita udah siap nih untuk melamar pekerjaan di BUMN. Aku siap. Tanggal 7 kita udah bikin atau tanggal 8. Nah, tanggal 10 pas dibuka kita sudah siap untuk ngapli di lowongan itu, teman-teman. Jadi bukan tanggal 10 kita nyari, bukan. Jadi pas tanggal 10 kita sudah siap apply di lowongan tersebut. Jadi misalnya tanggal 7 kita bikin akun, tanggal 8 kita isi riwayat hidup. Sudah beres berarti itu ya, teman-teman ya, 2 ya. Lalu di tanggal 9-nya kita klik di sini, baru teman-teman cari. Misalnya kayak aku tadi, fresh graduate S1, jurusannya apa? Nggak bisa diklik. Ilmu komunikasi. Nah, kita klik. Nah, ini cari. Nah, dari banyaknya lowongan ini nih. Nah, ini kan ada banyak nih lowongannya. Nah, di hari tanggal 9 itu kita harus belajar, teman-teman. Kita belajar nih. Misalkan aku mau yang ini deh, lihat yang ini dulu deh. Ini apa sih? Klik. Oh, ini dari BRI Associate. Penempatan ini di mana? Di seluruh Indonesia. Perjanjian kerjanya apa? Ini perjanjian kerja ya, teman-teman ya. Di depan sih juga kelihatan ini, ada perjanjian kerjanya. Ini perjanjian kerja. Ini tadi apa ya? Jenis rekrutmen. Yang ini bidang pekerjaan yang paling kanan nih. Nah, misalnya kita klik yang paling atas dulu ya. Nah, ini pegawai kontrak. Perjanjian kerjanya fresh graduate. Bidangnya di mana? Pemasaran. Kita lihat dulu nih, kita pelajari. Oh, kayaknya tinggi badanku kurang deh, ya kan? Udah, kita jangan ngelamar, jangan dipaksain, kita cari yang lain dulu, kita cari lain dulu ya. Nah, ganti lagi ini PT KAI. Oke. Ada lagi nih, kita dapat ini PT KAI ini. Wah, ternyata ini harus ada TOEFL, memiliki sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal TOEFL, ITP 500, PBT atau IBT 61, TOEIC 500, IELTS
5,5. Ada nggak TOEFL-nya gitu loh. Kalau ada, baru kita apply, lajukan lamaran. Tuh. Waduh, keluar guys. Baru kita apply, ajukan lamaran ya teman-teman ya. Mana? Kita keluar. Ini ulang lagi. Baru kita apply teman-teman. Oke nih sama aku nih, baru kita apply. Atau mana tadi? Nih ya. Nah ini. Tadi kok bisa ya? Tadi kok bisa kita klik? Kayaknya nge-lag ya. Kayaknya nge-lag sih. Harusnya nggak bisa. Nah ini misalkan, oke lah kita punya TOEFL-nya. Terus langsung kita mau lanjutkan lamaran, nanti dulu ya teman-teman ya. Kita simpan dulu nih, klik tombol ini. Klik, nanti bakalan nyimpan dia nih kayak gini nih misalnya. Ini lowongannya tersimpan. Tersimpannya di mana? Di sini. Di tab ini kalian klik muka kalian, mukaku, lowongan tersimpan. Nah, ini. Tuh. Di sini juga ada daftar posisi yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing BUMN. Harap melakukan pengecekan secara berkala. Tuh. Kalau udah kuota full ini nggak bisa lagi ngelamar. Jadinya ya pindah ke perusahaan yang mana yang kalian mau tuju. Selain itu gitu. Terus kita harus perhatikan ini total jumlah pelamar, karena 1:1000 berarti kalau 25.000 pelamar maksimal. Jadi yang dibutuhkan hanya 25 orang. Ini 20.000 yang maksimal jumlah pelamar, berarti yang dibutuhkan 20 orang. Ini 170.000, banyak juga. Ini banyak banget, ini 170.000 pelamar maksimal, yang dibutuhkan berarti hanya 170 orang. Tapi ini banyak nih. Ini banyak ini. Terus yang lamar cuma 12.325 ini. Ini 10%-nya nggak ada ya yang lamar ya. Oh, pegawai tetap. Wow. Oh, ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita cari dulu, nanti kita simpan. Simpannya juga jangan banyak-banyak. Maksimal 3 aja, 3. Kalau banyak nanti kalian pusing sendiri. 3 aja dulu, 1 2 3. Ini 3. Wah, dari 3 ini ngobrol sama keluarga atau sama teman-teman yang mungkin ngerti tentang RBB, baru kalian apply, karena ini 1 kali doang gitu. Nah, kalau lebih teknik, ada temenku yang nyaranin coba ngelamar nanti aja di akhir sebelum tutup job apply. Jadi di akhir-akhir, misalnya kita mau ngelamar di tanggal 19 Maret, di akhir-akhir. Nah, kita cari aja langsung fresh graduate. Langsung kita cari, misalnya punya aku ya, ilmu komunikasi. Kita cari nih. Nah, ini kita misalkan nih, wah, kita bisa lihat ini peluangnya ini makin kelihatan sebenarnya teman-teman. Di sini kita lihat ada 13.000 pelamar dari 25.000. Kayak yang tadi tuh 170.000 pelamar dari 12.000, ini nggak ada 10%-nya. Wah, berarti peluangku daftar di sini lebih gede gitu. Berarti langsung kita ajukan lamaran. Bisa dengan cara seperti itu teman-teman, atau bisa dengan cara yang kayak yang awal tadi aku bilang. Jadi kita save dulu lowongan kerja yang pengen kita masukin, baru kalau udah oke, baru kita langsung apply gitu. Jangan tiba-tiba kalian cari misalkan aku mau jadi masinis, misalkan KAI, Persero KAI tadi apa ada, KAI itu Kereta Api Indonesia. Bentar, kita coba cari perusahaan. Di sini klik kereta. Nah, ini Kereta Api Persero, ini banyak banget nih. Logistik Api Persero Industri, nih Kereta Api Persero, Inka, semuanya deh, semuanya ya kita klikin. Nah, ini kita cari nih, ilmu komunikasi ada nggak? Wah, ada. Marketing staff ini cocok sama kalian, ada TOEFL-nya, langsung ajukan lamaran. Tuh boleh kayak cara kayak gitu, terserah kalian. Cuma
kalau takutnya ini kan gini loh, takutnya kalau kalian di akhir-akhir, ngelamar di akhir-akhir, oke lah misalkan yang kalian lihat tadi jurusanku itu banyak banget tempat lowongannya, tapi kalau ternyata di jurusan kalian itu cuma ada 3 lowongan, 3 perusahaan yang buka, terus kalian ngejar di akhir-akhir ternyata tiga-tiganya penuh, gimana? Nggak jadi ngelamar, nggak jadi masukin di BUMN RBB 2025 guys. Kalian kehilangan 1 tahun kesempatan untuk ikut RBB 2025. Itu masalahnya di situ teman-teman, karena di sistemnya RBB ini adalah kuota teman-teman, bukan kayak CPNS. Kalau CPNS kalau dia nggak ada kuota CPNS, jadi ketika pengumuman job apply itu kita mau 100.000 orang ngelamar di satu formasi itu masih bisa, sedangkan kalau di RBB ini itu nggak bisa teman-teman. Jadi memang ada kuotanya gitu, kuotanya. Misalkan kita lihat fresh graduate atau mana ini, kok nggak ada itu ya, OP tadi ada OP deh, sorry, ini dulu deh, nggak ada sih, tadi ada ya orang, atau nggak ada sih, apa karena gue login, oh kayaknya aku udah login pakai ini ya, coba aku logout ya. Oke, karir. Nah nih misalkan kita cari orang asli Papua, tampilkan semua. Nah di sini kita bisa kelihatan oh kalau kita belum login nggak kelihatan coba lamar ya teman-teman ya. Kita login dulu ya, kita login dulu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, kalau kita sudah login ininya tuh nggak kelihatan karena aku non disabilitas, jadi adanya cuma 2 ini ya teman-teman ya, terus graduate atau experience hire. Oke, jadi mungkin ya seperti itulah cara mencari peluang. Gimana cara daftar BUMN di RBB 2025 ini teman-teman ya, gimana ya, kalau kita pikir sih lebih, kalau aku sih lebih enak harusnya ngelamar di akhir ya teman-teman ya. Tapi ya itu kalau ditakutkan saat kita mau ngelamar, misalkan ya misalnya ada 5 lowongan tapi ternyata di akhir-akhir lowongan 5-nya itu udah penuh ya, ya kita kehilangan satu kesempatan buat tes BUMN aja di tahun ini gitu, masih butuh 1 tahun lagi ke depan, dan kemungkinan ada atau enggak gitu ya, sama CPNS 2025 ini kan 2024 kemarin ada, 2025 ini masih nggak tahu ada atau enggak, kayaknya sih bakalan nggak ada, soalnya 2024 CPNS saja baru bulan Juni kayaknya baru pengangkatan ya, atau gimana nggak tahu guys. Oke lah, sekian konten kali ini teman-teman, tetap semangat dan jangan menyerah. Banyak dari teman-teman kita yang masih mencari pekerjaan juga, termasuk aku teman-teman. Kita harus semangat dan pantang menyerah. Semoga kita lulus RBB 2025 ini, amin.